Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan begitu banyak ilmu pada malam hari ini, zikir, salawat kepada Nabi, sehingga terisilah Ramadan kita dengan cahaya-cahaya bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Ramadan adalah tempat bagaimana umat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan amal saleh. Karena amal saleh Allah Taala bilang man amalan salihan fali nafsihi. Amal saleh itu bukan buat Habib Hasan saja, tapi untuk semua yang hadir. Dalam siapa yang buat amal saleh itu buat dirinya, dia akan bawa itu amal saleh. Dia punya rumah besar, dia punya mobil banyak, dia punya harta bertumpuk, apapun yang punya di alam dunia ini dia akan tinggalkan. Yang ikut kepada dia ke dalam kubur adalah amal saleh. Dan amal salehlah yang akan menjadi pelita cahaya macam ini. Ya, dengan cahaya inilah kita akan nyaman, bisa mengetahui kanan kiri kita. Kita mengetahui jam berapa sekarang. Kita tahu di sini ada Habib Abdullah, ada Habib Ahmad, para ustaz, para guru, para muallim, teman-teman kita. Amal soleh ini adalah cahaya kita, cahaya di dalam kubur kita, dan itulah yang akan kita bawa. Semua yang kita punya, istri kita nggak bawa. Kali kalau istri kita bisa bawa ke luar negeri, kita bisa bawa anak kita ke luar negeri, tapi dia tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Apa yang bisa dibawa ke dalam kubur? Amalan soleh yang tadi antum baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi. Cahaya kita nanti di dalam kubur. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Sifat malas ini yang menjadikan kita itu rugi. Kita udah rugi 11 bulan, ya, rugi 11 bulan. 11 bulan kita udah lalai sholat duha, apalagi baca Qur'annya. Lebih banyak kita pegang handphone daripada pegang Quran. Apalagi kita udah lalai tinggalin majelis-majelis ilmu. Kita udah lalai mengerjakan tasbih, apalagi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sifat lalai dan sifat malas. 11 bulan kita udah digoda sama hawa nafsu, sifat malas. Belum lagi hal-hal yang lain-lain sehingga kita bisa meninggalkan yang fardu. Karena kerjaan kita lewat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kadang-kadang kita tinggalkan tuh majelis ta'lim gara-gara satu perkara yang kadang-kadang perkara itu tidak menguntungkan kita. Tapi kita diberikan ini bulan yang mulia, bulan yang Nabi Muhammad SAW, Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Maksudnya apa? Di sinilah kita godok kebaikan-kebaikan, ya. Yang kasarnya enggak pernah dia itu ngerjain sholat sunnah, kerjain sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu menjadi wajib kalau dikerjainnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena inilah keutamaan bulan Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan diganda. Jadi jangan sampai kita ini sama sama bulan-bulan kemarin, ya. Sehingga kita menjadikan Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Tapi jangan seperti itu. Ayo bangkit, kita punya jiwa ini. Bangkit, kita punya jiwa. Ya, tidaklah keluar 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan kecuali terus bertambah kebaikan. Sehingga nanti kita ngadepin 11 bulan ke depan, kita akan mempunyai senjata yang banyak. Bukan hanya kita itu punya senjata yang kecil, ya, tapi kita mempunyai senjata yang besar. Sehingga kita tidak akan mudah dirayu oleh teman kita untuk ninggalin salat, dirayu oleh kerjaan kita untuk ninggalin kebaikan-kebaikan.
Berapa banyak orang gara-gara kerjaannya dia ninggalin ibadah kepada Allah. Berapa banyak dia gara-gara akhirnya kebaikan ditinggalin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena senjatanya dia nggak gunain, dia nggak bikin di Ramadan ini. Sehingga dia tidak bisa nanti keluar Ramadan. Sekarang iblis setan daripada diikat. Musuh kita cuma hawa nafsu. Nanti keluar Ramadan terus setan tuh iblis dilepas lagi. Ya, ente bakal lihat tuh manusia-manusia yang mana mereka itu akhlaknya seperti jin, akhlaknya seperti syaitan, akhlaknya seperti iblis. Tidak lagi malu dia di jalan-jalan sana untuk melanggar perintah Allah dan perintah Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan dia tidak ikuti perintah Allah, perintah Nabi Muhammad. Nah, kita semua sekalian yang ada di sini, ayo. Kalau tadi fadilah-fadilahnya luar biasa diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far dalam kitab tadi oleh Ustaz Muhyiddin, di mana dia punya pahala yang luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan orang yang berpuasa Ramadan tasumu, dia akan sehat. Ya, bukan cuma sehat badannya. Ya, kalau sehat badan ada dokter. Ente ke tempat rumah sakit ada di sini bantu. Ya, JNC. Ya, ente sakit mata dan bisa diobatin mata ini. Kuping obatin kuping ente. Ya, mulut obatin mulut ente. Tapi roh dan hati ini tidak akan sembuh kecuali di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita baca apa? Ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar. Kita baca apa? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita baca apa lagi ya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, wa as'aluka al-jannata wa a'udzu bika. Itu ibarat baju kena noda nggak bisa dibersihin pakai rimsum kecuali pakai Baiklin, dan Baiklinnya itu ada di bulan Ramadan. Dia nggak bisa keluar itu noda kecuali ada di bulan Ramadan. Kita punya dosa kan banyak, bertumpuk-tumpuk dosa kita, luar biasa itu dosa. Ada dosa melawan orang tua, ada dosa meninggalkan bacaan Quran, ada dosa dan dosa begitu banyak. Ente mau hancur dosa ente, ini tempatnya sekarang. Ini tempatnya. Jadi kalau ente masih ragu di bulan Ramadan gak diampunin, maka ente ragu sama Tuhan ente Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya ente mengucapkan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Waktunya antum mengucapkan, ya Allah, ampunkan dosa kami. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kami, karena Engkaulah yang mencintai orang-orang yang memohon ampun. Maka ampunilah kami. Tidak mungkin Allah Ta'ala tidak ampunkan, karena bulan ini adalah bulan awal rahmah, wa awsaduhu maghfirah, wa akhiruhu irgun minan nar. Jaminannya 3. Itu udah lewat ke 10 ya. Awaluhu rahmah, itu udah lewat. Kita dapat rahmat di hari pertama sampai 10. Wa awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, ampunan. Jadi sering-sering itu baca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa, agar kita mendapatkan ampunan. Ya, jadi dimulai sekarang nih, kalau mau tidur baca itu. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali ya. Asal kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Asal kita betul-betul yakin bahwa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yakin sama Nabi kita Maulana Muhammad. Ya. Awsatu maghfirah. Maghfirah itu tadi macam tadi itu. Noda yang enggak bisa diampuni di 11 bulan, di bulan Ramadan, bulan maghfirah itu ampunannya ada. Ya. Ampunannya ada.
Ente tahu kalau orang masak tuh ada apa ini? Ada kerak. Kerak. Kalau kerak telur enak. Ini kerak. Itu kerak susah dibersihin nih. Karena nempel, karena hitam. Mesti dia punya alat pembersihnya. Tapi itu kerak bisa hilang sebab sesuatu yang didapat di dalam bulan Ramadan ini. Begitu juga hati ini kadang-kadang ada keraknya. Karena saking kerak-keraknya nggak mau dengar nasihat orang. Tuh, ya, dinasehatin melawan orang tuanya. Dinasihatin sama guru melawan sama gurunya. Disehatin sama suami melawan sama suaminya. Dinasehatin sama orang-orang baik dianggap lu aja buat baik. Kenapa jadi lu nasihatin gua? Ini orang adil yang berkerak, nggak bisa dikasih nasihat. Nah orang yang kayak gini, kalau dia mau ampunan, mau dihancurin tuh keraknya di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini banyaklah baca tadi Allahumma innaka afuwun wa'fu anna. Nah terakhir ya, tidak ada kebaikan itu yang sia-sia dan bukan disebut kebaikan kalau sia-sia. Itu pesan saya. Jadi antum begini nggak ada yang sia-sia. Nah ya tadi yang ilalati ya di dalam dua badan, di dalam kita punya badan ini ada dua malaikat yang mencatat kita. Ya. Jadi nggak ketipu. Oh si fulan tuh ngaji nggak ikhlas. Oh ente nggak tahu. Ada dua malaikat yang tulis. Ya, dua malaikat ini setia maksudnya. Ya, makanya nggak ada yang namanya kebaikan itu sia-sia dan bukan disebut kebaikan kalau sia-sia. Jadi semua kebaikan itu dicatat dengan lengkap oleh malaikat atid dan raqib. Maka jadikanlah kebaikan antum kita semua yang hadir di bulan Ramadan ini yazid wala yanqus. Terus bertambah, jangan ada berkurang. Ya, yang punya rezeki, sedekah kalau kaya. Ente katanya mau kaya, anu tanya mana? Kaya mau kaya? Iya kayaknya yang mau kaya sedikit banget jawabnya. Mau kaya apa enggak? Kalau ente mau kaya, ente jangan pernah malas-malas sedekah. Ente kasih umi ente duit yang banyak. Ente kasih istri ente duit yang banyak, ente kasih anak ente duit yang banyak. Beb nggak punya duit nih beb, minta sama Allah. Makanya tahajud jangan malas, baca Quran jangan malas, selawat jangan malas. Orang yang malas, Allah ngasihnya juga malas. Allah ngasihnya malas. Tapi kalau orang nggak malas, la in syakartum lazidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia syukur sama Allah akan ditambahin sama Allah. Makanya gini emang kasarnya ini ente dari mulai maghrib buka puasa tarawih capek banget, baru gelonjoran dikit ya Allah ngaji suruh musuh ini gimana menjauh tempat ente lawan tuh nafsu ya, duduk. Keikhlasan itu dilihat sama Allah, dipandang sama Allah. Kalau benar-benar ikhlas, datang itu duit dari mana aja. Kalau enggak, jangan harap ente beli baju lebaran. Makan ketupat aja nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena ibadahnya gerutu. Makanya jangan pernah gerutu. Kalau ibadah gerutu gimana nanti sama orang tua? Gimana nanti dia sama orang-orang yang baik? Ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, saya niat ke masjid, ke majelis talim, ke tempat orang-orang saleh lillahi ta'ala. Jangan cuma di mulut doang, tapi hatinya benar-benar ikhlas. Ini alhamdulillah agak hujan. Kali kalau hujan itu ya hujan. Kali di rumah dah lihat YouTube aja mah gimana? PA lo. Lawan. Ya, lagi sakit gigi, tanya ada apa?
mana puasa sakit nyut minum obat bisa puasa, tapi kita harus jalani. Kenapa? Ingin pandangan Allah Subhanahu wa taala, ingin pandangannya Nabi Muhammad SAW, ingin pandangannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandangannya manusia sebentaran, ya 60-70 tahun. Tapi kalau pandangan Allah, lihat kalau Allah memandang 1400 tahun, namanya sekarang masih disebut. Siapa Nabi kita Maulana Muhammad? 1400 tahun, namanya masih disebut. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, masih disebut sampai sekarang. Kenapa? Karena dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Wali Songo 600 tahun namanya masih disebut. Sunan Maulana Gunung Jati di mana? Cirebon. Sunan Ampel di mana? Surabaya. Sunan Kalijaga di mana? Demak. Wali Songo ada berapa? Tahu Songo. Wali Songo ada? Tapi tahu Wali Songo namanya masih disebut. Tahu nggak? Habib Husin Luar Batang 350 tahun. Dari zaman ente masih di alam arwah, Habib Husin udah diziarahin orang. Sampai kita punya kakek ziarah ke sono. Kakek kita meninggal, bapak kita, sampai sekarang anak kita kenal Luar Batang. Ini di sini daripada keluar Batang belum? Udah kenal Habib Husin? Kenal nggak? Namanya doang. Kalau saya kenal Habib Abdullah, lihat mukanya Abdullah, jenggotnya putih, kacamata, pakai imamah, perutnya gendut. Saya kenal. Cuma Habib Husin dengan Abu Bakar itu kita kenal. Belum, kalau belum dimimpiin. Tapi namanya kenal nggak? Kenal. Karena dapat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang pikir, kita ini dikenal sama orang sampai berapa puluh tahun. Jangan pun ratusan tahun kayak Habib Husin Luar Batang. Berapa puluh tahun kita dikenal. Kalau masih ibarat kata dibikinin hall ini kayak survival bed nih, masih alhamdulillah. Masih diingat. Walaupun setahun sekali. Cuman kalau kagak, tuh kuburan rata, akhirnya tiban kuburan, tiban sama bininya, tiban sama janda, apa lagi? Tiban lagi tebak es, bertumpuk, akhirnya nggak diingat. Sekarang contohnya nggak diingat, ya. Ini anak tanya di sana. Belum tahu nih, yang udah ini yang dulu. Ya, bertanya. Bapak lu namanya siapa? Mario. Bapaknya siapa? Engkong ini lupa. PA lu. Engkongnya si Mario lupa. Coba bayangin. Baru satu ke atas sudah lupa. Coba kita bayangin. Coba Abdurrahman Al-Qumisi. Nah, kasih 10 apa? Abdurrahman bin, udah aku tanya nih. Abdurrahman itu dong. Ini Abdurrahman bin Muhammad Ayub bin Bulan. Berarti apa? Engkau yang ketiga udah dilupain. Ataupun kalau nggak dilupain karena nggak dibawa jarah sama bapaknya. Ataupun yang bapaknya nggak pernah jalan-jalan. Ataupun kuburannya udah jadi aspal. Bisa jadi nggak? Coba kalian tanya lagi Ustadz Jamal Alpen Beki.
Nah ini penjaten, ini siapa? Astagfirullah. Yang kong lu namanya siapa? Bu Armin Bengkok. Namanya siapa? Sampah bin Gentong. Kan orang Betawi begitu dulunya. Hah? Apa pendek bin hitam? Karena lu pendek dan hitam. Gak ada. Baru tuh engkongnya yang keempat, yang kelima. Nah ini kalau engkong kita aja enggak diingat sama kita, gimana kita? Oleh karena itu kembali lagi, man amalan solehan bari nafsi. Jangan kita ini ngerasa cukup, karena kita kalau punya anak soleh kita bisa didoain kayak Sahih Mubed, bisa dibikinin hallnya. Cucu yang soleh bisa dibikinin hallnya. Tapi kalau enggak, siapa yang ngirimin Fatihah? Oleh karena itu perbanyak di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena tidak akan ada yang bisa nolong kita nanti di dalam kubur kecuali amal kita yang saleh itu. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita tambah dekat kepada